Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini atau yang menyimak siang atau malam, berarti selamat siang atau selamat malam ya. Oke, baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai uji asumsi klasik ya. Jadi nanti sebelum Anda melakukan analisa data penelitian gitu, maka kita disyaratkan untuk melakukan uji asumsi klasik ya. Nah, apa itu uji asumsi klasik? Langsung saja. Nah, uji asumsi klasik itu merupakan berasal dari kata classical linear model atau disingkat dengan CLRM ya, yang merupakan prasyarat statistik yang harus dipenuhi pada analisa regresi berganda yang berbasis ordinary least square atau OLS. Nah, jadi yang disebut dengan asumsi klasik itu merupakan prasyarat statistika yang harus dipenuhi pada analisa data regresi linear berganda, terutama regresi linear berganda begitu ya, yang berbasis ordinary least square atau OLS. Nah, apa itu OLS? OLS itu merupakan salah satu metode dalam analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung. Jadi OLS itu merupakan satu metode ya untuk mengetahui apakah ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y, variabel bebas ya terhadap variabel tergantung. Itu adalah salah satu model untuk melihat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y-nya begitu. Nah, sebagaimana metode ini akan menghasilkan estimasi yang terbaik dibanding dengan metode lainnya apabila semua asumsi klasik terpenuhi. Jadi sebenarnya untuk melihat regresi ganda gitu ya, itu banyak model, tapi yang paling bagus itu adalah menggunakan ordinary least square begitu. Namun syaratnya adalah ketika kita menggunakan ordinary least square maka atau OLS, maka yang selanjutnya adalah kita sebagai peneliti sebelum melakukan analisa data gitu ya, itu harus memenuhi asumsi-asumsi klasik yang ada pada CLM tadi itu, CLRM tadi itu ya. Nah, itu syaratnya. Jadi syarat itu harus terpenuhi dulu agar apa? Agar ketika asumsi klasik itu terpenuhi, maka estimasi atau prediksi pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung itu menjadi sangat bagus gitu ya, jika dibandingkan dengan metode yang lainnya. Namun jika asumsi klasik tidak terpenuhi akan menghasilkan estimator yang buruk. Jadi ketika ternyata asumsi klasik itu nggak terpenuhi, maka yang terjadi adalah bahwa pengaruh variabel bebas dan terhadap variabel tergantung itu menjadi kurang bagus hasilnya begitu ya. Nah, sehingga apa, ketika daya prediksi itu nggak bagus, akhirnya apa, berpengaruh pada hasil penelitian kita bahwa ternyata memang pengaruh variabel X terhadap variabel Y itu kurang menunjukkan kekuatannya atau kurang kurang terpenuhi syarat-syaratnya dan juga kurang bagus di dalam memberikan prediksi ya. Contoh regresi ganda itu adalah kayak gini: pengaruh motivasi berprestasi X1 dan regulasi diri X2 terhadap prestasi belajar Y. Artinya apa? Bahwa regresi ganda itu variabel Y-nya ada satu, variabel X-nya lebih dari satu. Ada motivasi berprestasi dan regulasi diri ini menjadi variabel X ya. Kalau seandainya variabel X-nya hanya satu, bagaimana Pak? Apakah uji asumsi juga terpenuhi? Nah, nanti dulu kita akan jelaskan berikutnya. Nah, jenis uji asumsi klasik itu untuk memenuhi analisa regresi menggunakan CLRM tadi itu ya. CLRM ini ya, ada 10 uji asumsi klasik yang digunakan ya. Hal ini disebabkan karena secara otomatis ya, sebenarnya ada 10 uji asumsi klasik yang ada pada CLRM yang harus terpenuhi. Namun dari 10 uji asumsi klasik itu ternyata tidak semuanya harus dianalisa. Kenapa? Karena secara otomatis telah dimasukkan ke dalam persamaan untuk mengestimasi konstanta, koefisien atau error. Artinya apa? Artinya bahwa ketika kita melakukan sebuah analisa data kemudian kita melakukan uji asumsi, sebelum kita melakukan analisa regresi ganda begitu, maka 10 uji asumsi tersebut tidak semuanya. Kenapa? Karena memang
dari keseluruhan itu, dari banyaknya uji asumsi tadi itu ternyata sudah masuk dalam persamaan regresi begitu ya, maka tidak perlu dilakukan uji asumsi. Namun ada beberapa yang perlu diuji asumsinya sebelum melakukan analisis regresi. Yang pertama adalah uji linearitas, yang kedua adalah uji multikolinearitas, yang ketiga adalah uji heterokedastisitas, dan yang keempat adalah uji autokorelasi plus uji normalitas gitu ya. Jadi nanti kalau Anda melakukan regresi ganda, yang Anda uji itu sebelum Anda menganalisa regresi ganda, ini ada uji-uji ini. Uji linearitas pertama, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi, dan plus uji normalitas. Paham ya? Jadi ini yang perlu nanti kita lakukan pada pertemuan kali ini. Kita akan melakukan uji-uji ini gitu ya. Oke. Baik, bisa dilanjutkan ya. Oke. Nah, kapan uji asumsi tidak digunakan? Oh, ternyata ada kondisi-kondisi di mana uji asumsi ini tidak digunakan, kawan. Nah, seperti apa? Ya, untuk uji multikolinearitas hanya digunakan pada penelitian dengan variabel X lebih dari 2. Artinya hanya digunakan pada regresi ganda uji multikolinearitas itu. Nah, dan tidak dilakukan pada analisa regresi sederhana. Nah, contoh analisa regresi sederhana itu jika X-nya hanya 1. Contoh, pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi akademik siswa. Karena X-nya hanya 1, maka nggak perlu namanya uji multikolinearitas. Yang kedua, uji autokorelasi. Uji autokorelasi itu hanya diterapkan pada data time series atau pengukuran berulang. Sekarang diuji gitu ya. Sekarang itu katakanlah di sini dites gitu ya, kemudian dites lagi. Ini namanya time series ya, berulang. Jika analisa Anda itu atau penelitian Anda berulang seperti ini dan itu menginginkan adanya pengaruh atau ingin melihat pengaruhnya, maka Anda gunakan autokorelasi. Tapi kalau seandainya menggunakan hanya skala X1 gitu ya, katakanlah motivasi belajar Y, skala Y itu adalah prestasi akademik katakanlah, maka karena ini hanya 1 kali aja, maka autokorelasi tidak perlu digunakan gitu. Kesimpulannya adalah untuk regresi sederhana yang biasa kita lakukan di S1 katakanlah gitu ya, hanya X1, variabel X-nya hanya 1 kalau di psikologi itu ya. Hanya ada 1 katakanlah gitu ya. Uji asumsi yang diperlukan itu hanya pertama normalitas, kedua adalah linearitas, dan yang ketiga adalah heterokedastisitas itu. Jadi itu asumsi-asumsi yang harus terpenuhi ketika Anda menggunakan regresi sederhana. Dan ini biasa kita lakukan ketika kita melakukan penelitian penelitian regresi atau uji pengaruh atau prediksi begitu ya, daya prediksi. Nah, ini dia. Kemudian solusi apabila uji asumsi tidak terpenuhi bagaimana, Pak? Nah, kalau seandainya uji asumsi tersebut tidak terpenuhi gitu ya, maka ini ada kondisi uji asumsi tidak diperlukan. Ada juga kondisi di mana uji asumsi ini tidak perlu dilakukan begitu. Nah, kapan uji asumsi ini tidak perlu dilakukan? Yang pertama adalah jika uji asumsi klasik ini tidak diperlukan apabila jenis regresi tidak berdasarkan OLS. Jadi OLS itu hanya uji asumsi tadi jika regresi tersebut berdasarkan OLS. Namun jika regresi tersebut tidak berdasarkan OLS, katakanlah regresi logistik. Regresi logistik itu hanya ada 0101 begitu ya. Ya, 0101 atau regresi ordinal gitu. Ordinal itu berarti bertingkat begitu, bertingkat ya. Maka nggak perlu menggunakan analisa regresi atau uji asumsi. Kenapa? Karena kita menggunakan non parametrik ya. Karena kita menggunakan non parametrik. Tapi kalau seandainya kita menggunakan regresi gitu ya, regresi sederhana yang itu disebut dengan parametrik ya, maka kita perlu melakukan uji asumsi itu. Nah, itu ya. Apabila uji asumsi tidak terpenuhi, maka yang dilakukan pertama,
mengganti atau mengeluarkan variabel yang mempunyai korelasi yang tinggi kalau seandainya multikolinearitas tadi itu. Ada variabel X1, X2 ya. X2 terhadap Y. Atau katakanlah ada X3 juga gitu ya, X3 terhadap Y juga kan gitu. Nah, kalau seperti ini ternyata ada dua variabel ini yang memiliki korelasi yang tinggi, salah satu dibuang nanti. Coret aja. Jadi hanya variabel X2 dan X3 saja yang berpengaruh pada variabel Y. Atau menambah jumlah observasi. Menambah observasi itu artinya menambah sampel jika masih mungkin dilakukan penelitian. Atau mentransformasikan data ke dalam bentuk lain, misalnya logaritma natural, akar kuadrat, atau bentuk first different delta dan seterusnya. Atau yang terakhir adalah mengganti dengan alternatif analisa dengan menggunakan analisa non parametrik yang semuanya kalau non parametrik itu tidak memerlukan uji asumsi. Nah, inilah yang disebut dengan uji asumsi itu ya. Oke. Lalu Pak, kalau seandainya penelitian saya itu tentang perbedaan, bagaimana Pak? Nah, kalau analisa Anda itu tentang perbedaan, maka uji asumsi untuk statistika parametrik seperti apa? Statistika parametrik sebagaimana yang sudah saya ajarkan sebelumnya pada materi sebelumnya, ada uji T, independent sample t-test ya. Kemudian ada ANOVA gitu ya. Perbedaan lebih dari 3 kategori, maka uji prasyarat yang diperlukan itu tidak sama dengan regresi. Kalau isinya perbedaan ya, maka uji yang diperlukan adalah hanya normalitas dan homogenitas. Namun apabila kedua uji tersebut tidak dipenuhi, ternyata tidak normal data tersebut, juga tidak homogen katakanlah, atau salah satunya tidak normal tapi homogen katakanlah, maka Anda bisa menggunakan statistik non parametrik untuk apa? Melihat perbedaan tadi itu. Kenapa? Karena non parametrik tidak memerlukan uji asumsi klasik atau prasyarat tertentu ya. Namun memang antara non parametrik dengan parametrik hasilnya juga lebih akurat dari yang parametrik daripada non parametrik. Oke. Nah, itu uji asumsi yang perlu Anda ketahui dan akan kita lakukan perhitungannya. Silakan melihat pada tayangan berikutnya untuk bagaimana cara mencari perhitungan mulai dari normalitas, linearitas, heterogenastisitas, kemudian multikolinearitas, autokorelasi sampai pada homogenitas kalau itu uji perbedaan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.